Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Susilawati dari SMPN 91 Atap Tebas. Saya Erza dari SDN 11 Pangkalan Kongsi. Dan saya Srijati SPD dari SMP Negeri 2 Tebas. Di sini kami akan praktek melakukan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi sebagai tugas demonstrasi kontekstual di modul 2.3, dan kami adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Erza. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana juga Bu? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Baiklah Bu, Ibu siang ini ada sesi coaching bersama rekan Ibu ya? Iya Bu. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan ya. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya hari ini? Iya Bu, siap Bu. Ya. Baiklah Bu, sebelum Ibu mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan, dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu ya. Iya Bu. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, jadi Ibu, poin-poin yang saya amati saat proses coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan dengan coachingnya sesuai dengan alur cerita atau tidak. Nah, kini kita ketahui bahwa alur cerita itu terdiri dari tujuan umum, ya, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu ya. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah itu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Prinsip coaching ialah membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching itu sendiri, dan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan question ya. Nah, pertama saya akan menanyakan yaitu kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan nanti? Nanti pada saat coaching saya akan mengembangkan 3 kompetensi ya Bu tentunya. Itu kompetensi inti coaching yang mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ya. dan kehadiran penuh listen. Oh iya. Nah, jadi baiklah Ibu, dari Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut yang ingin Ibu kembangkan itu bagian mana yang secara spesifik Ibu ingin saya observasi? Yang ketiga kompetensi inti coaching saya akan mengambil 2 ya Bu, yakni mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Bu, fokus pada kompetensi yang akan Ibu coaching tersebut yaitu mendengarkan yang aktif dan cara mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian seperti apa indikator ketercapaian yang diharapkan tujuan pengembangan yang akan Ibu ingin pada sesi coaching ini? Pada saat coaching nanti saya bertujuan ataupun saya menginginkan coach saya atau rekan yang sedang saya coach itu menemukan solusi ya Bu dari permasalahan yang dihadapinya. Ya. Kemudian saya ingin menggali potensi yang ada pada diri coach saya agar dia dapat mencari ide ataupun mengembangkan ide-ide yang sudah ada pada dirinya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Ya.
Baiklah Bu, nah jadi sekarang selanjutnya silakan Ibu melakukan kegiatan coachingnya ya Bu ya. Nanti setelah selesai kegiatan coaching, kita akan bertemu kembali untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya Bu ya. Ya Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Sri? Baik Bu. Tadi Ibu ada menghubungi saya ya, katanya ingin di coaching hari ini. Iya. Kira-kira masalah apa ya Bu? Ya Bu, masalahnya ada satu siswa di kelas saya Bu, sering terlambat apabila masuk kelas. Gitu. Oke Bu, baik Bu. Sebelum kita melakukan coaching ini, di sini waktu kita tidak lama ya Bu. Pada saat coaching paling 15 atau 20 menitan aja. Nanti selama kita coaching, kira-kira apa nih yang akan kita dapat? Ya, menyelesaikan permasalahan yang nanti saya hadapi selanjutnya. Ya. Ibu mengatakan bahwa ini di coaching tentang siswanya yang sering terlambat ya Bu ya. Iya. Kira-kira Ibu pernah tidak mengamati ataupun mencari tahu mengapa siswa ini sering terlambat? Iya Bu, kemarin kan pertama-tama saya kan dia kan sering terlambat pas perjalanan saya kan Bu. Terus saya bertanya sama teman-temannya yang di kelas, namanya kan si Wirda. Wirda kemana? Kata saya kan. Siswa-siswi bilang pasti terlambat Bu, katanya kan. Saya tanya ke mereka, kenapa sering terlambat si Wirda ini? Kata ibu kan, kata saya kan ke para siswa. Itu Bu katanya karena orang tuanya itu sering pergi ke ladang. Nah, pergi ke ladang subuh-subuh. Jadi sebelum masuk kelas gitu istilahnya menyiapkan adiknya dulu lah gitu Bu. Mandi, habis itu ngantarkan adiknya ke sekolah SD dulu, baru dia ke SMP. Sementara adiknya tuh masih SD dan SD-nya tuh agak jauh dari sekolah kita, kata temannya kan. Nah, seperti itulah ada dari teman-temannya Bu. Ya, jadi Ibu sudah mencari tahu ya Bu ya, Iya. permasalahan mengapa Wirda ini sering terlambat. Iya. Yakni sebenarnya dia, kalau saya amati dari cerita Ibu, dia ini anak yang baik ya Bu sepertinya. Iya sangat baik. Dan juga di sekolah pun ada berprestasi lah dia kalau misalnya kalau saya lihat di pelajaran lain pun guru-guru yang lain kan saya ada juga berkolaborasi sama guru yang lain kan menanyakan si Wirda ini lah apakah dia sering terlambat juga. Katanya memang iya. Dan juga di pelajaran dia bagus gitu. Ya Bu ya, Wirda ini selain anak yang baik juga berprestasi ya Bu ya. Cuma dia ini sering terlambat dikarenakan dia harus membantu kedua orang tuanya terlebih dahulu, yaitu dengan menyiapkan adik-adiknya. Jadi dari permasalahan ini, apakah Ibu pernah memanggil Wirda selain menanyakan dengan teman-temannya dan memanggil Wirda untuk memberikan beberapa solusi ataupun bagaimana kepada Wirda Bu? Setelah Bu ya, saya tuh pernah memanggil si Wirda. Dia bilang kalau misalnya biasa orang tuanya tuh pergi ke ladang tuh 5:30. Jadi 5:30 di mana orang tuanya tuh begitu pergi ke ladang tuh di rumah tuh masih berantakan. Jadi disuruhnya si Wirda yang mengerjakannya, masak untuk sarapan adiknya, habis itu menyiapkan adiknya gitu. Otomatis kan kalau misalnya anak kayak Wirda kan dianya kan istilahnya bangunnya kan kemungkinan jam 5:30 juga kali ya Bu ya. Saya bertanya sih kemarin saya bilang katanya jam 5, tapi kemungkinan si Wirda ini kan namanya juga masih anak-anak Bu, jadi kerjanya kan agak lambat katanya. Jadi saya tuh udah bangun jam 5 Bu, tapi masih kelambatan kan, karena biasanya adik saya rewel, adik saya tuh
dibangunkan tuh susah, biasa mandinya tuh suka nangis dulu. Jadi saya tuh telah berusaha untuk ingin cepat pergi, tapi ya biasalah Bu, katanya kalau misalnya di apa namanya, kalau adik bertingkah jadi saya tidak bisa mau ngapa-ngapain katanya. Jadi setelah saya tangkap cerita ibu ini, sebenarnya ibu sudah sudah memanggil Wirda untuk menanyakan langsung permasalahannya. Tetapi alasan dari Wirda ini yang pertama, orang tuanya ini pagi-pagi sudah berangkat ke ladang. Kemudian setelah orang tuanya berangkat ke ladang, si Wirda ini mengerjakan pekerjaan rumah dengan mengurus adik-adiknya. Dan ibu juga telah menanyakan jam berapa dia bangun tidurnya. Menurut ibu, dari kasus yang kita diskusikan hari ini, ibu itu inginnya Wirda seperti apa sih Bu? Dari misalnya ibu kan menginginkan dia tidak terlambat, tapi pada saat sekarang itu ibu kan sudah memberikan beberapa solusi kepada Wirda. Ibu itu inginnya Wirda di angka berapa sih? Saya sih sebenarnya Wirda tuh maunya di angka 7 sebenarnya Bu. Kalau pada saat sekarang udah di angka berapa Bu? Saya nilai di angka 5. Oke Bu, memang sulit ya Bu. Kalau misalnya dari angka 5, kalau kita ingin maksimal ke 10 itu memang agak sulit. Tapi kalau ke 7, ke angka 7 itu, angka 7 itu seperti apa sih? Iya, gini Bu, sebenarnya saya kan maunya memang kita kalau misalnya menolong tuh sangat wajib, apalagi orang tua ya Bu ya. Tapi maksud saya tuh kita tuh tahu dengan diri kita tuh harus ditolong juga gitu Bu. Jadi karena nanti kalau misalnya kita kebiasaan lalai, istilahnya saya anggap itu lalai, karena kita kalau misalnya jam 5 tidak bisa, diusahakan jam setengah 5 gitu. Jadi kita harus berkomitmen dengan diri kita, karena nanti kalau misalnya kita mengulur waktu, tidak disiplin sama waktu, otomatis nanti kita menjadi orang yang tidak menghargai waktu. Karena kan kalau misalnya kita menghargai ataupun disiplin sama waktu itu harus sejak dini gitu Bu, karena untuk kepentingan dia. Saya tidak melarang sih kalau misalnya dia membantu orang tua, tidak, tetapi kasihan sama dirinya, karena kalau misalnya dia terlambat otomatis nanti dia pelajaran pasti tidak dapat. Kalau pagi misalnya biasanya punya itu Bu setengah jam, sebenarnya harap maklum juga sih Bu, tapi kita kan harus adil sama siswa-siswi yang lain gitu Bu. Jadi saya maunya Wirda itu disiplin sama waktunya. Oke. Jadi angka 7 ini menurut Ibu, Wirda itu harus disiplin dan menghargai waktu. Jadi bagaimana Ibu akan melakukan ataupun menerapkan disiplin dan menghargai waktu kepada Wirda ini? Ya, di sini saya mengatakan kepada Wirda bahwa kalau misalnya kamu ingin maju, kamu harus disiplin. Pertama yang disiplinnya itu adalah waktu. Dimana kalau misalnya kamu itu jam 5 tidak bisa menyelesaikan semuanya, otomatis kamu jam setengah 5. Setengah 5 kau rencanakan apa dulu yang kamu kerjakan. Kamu kan tahu kalau misalnya adik kamu agak cerewet, jadi kamu harus menyiapkan semuanya terlebih dahulu kalau kamu menyiapkan adik kamu. Dan juga jam 6 harus adik harus sudah dibangunkan. Kamu bisa istilahnya dengan memberikan dia cemilan ataupun permen, ataupun nanti misalnya kamu mengatakan bahwa nanti kalau misalnya bangun siang kamu jadi anak pintar loh, ataupun kamu bisa segar loh, bisa sehat loh. Jadi kamu bisa mengatakan yang baik lah untuk adik kamu, sehingga kamu bisa mempercepat waktu untuk kamu menyiapkan adik kamu. Oke. Jadi Ibu dari ini aksinya, Ibu sudah melakukan pemanggilan kepada Wirda, kemudian dengan meminta Wirda membuat rencana ataupun membuat jadwal pekerjaannya. Selain itu Ibu juga memotivasi Wirda
agar lebih baik menggunakan waktu untuk masa depannya. Menurut Ibu, dari 3 ini yang sudah Ibu tawarkan, ada tidak cara lain? Sementara itu dulu kali ya Bu ya. Oke. Nah, jadi hanya 3 ini dulu ya Bu. Iya. Dari 3 ini yang sudah dilakukan yang mana Bu? Yang sudah terlaksana oleh Indonesia? Kemarin kan saya sudah menanyakan kepada yang saya pemanggilannya ke ya, katanya agak susah Bu, katanya mau bangunnya Bu, katanya kan karena kalau misalnya malam kalau banyak tugas saya biasanya tidurnya jam 10 Bu, katanya. Karena kan kalau misalnya siang saya kan ngasuh adik saya gitu kan, jadi malam habis sisa baru saya mengerjakan tugas. Karena kalau misalnya pagi biasanya saya kalau misalnya habis maghrib saya biasanya membantu adik saya untuk mengerjakan tugas ataupun misalnya latihan membaca untuk adik saya katanya kan. Jadi jadwal saya untuk mengerjakan tugas itu Bu katanya jam 8 ataupun jam 7, paling cepat itu jam setengah 8 katanya. Jadi dari situ saya memberikan motivasi kepada dia. Saya bertanya kepada si Yoda, kamu mau sukses tidak? Kata saya kan bilang sama dia, ya Bu, katanya kalau misalnya kalau mau sukses, katanya, waktu itu adalah segala-galanya. Dimana waktu itu yang membuat kamu berhasil. Apabila kamu berhasil, sekarang memang kamu tidak berhasil di dalam mengelola waktu. Tetapi nanti kalau misalnya waktu nanti yang mengelola, kamu yang nanti yang mengelola waktu, kata saya. Baiklah Bu ya, kita sepertinya sudah hampir di untuk yang selanjutnya. Setelah Ibu tadi sudah memberikan motivasi dan juga sudah melakukan pemanggilan yang kedua, kira-kira dari percakapan kita ini, diskusi kita ini, apakah Ibu menemukan ide baru ataupun sudah untuk yang berikutnya? Sementara ini dulu kali Bu ya, karena saya masih, tadi kan Ibu mengatakan bahwa di level berapa sih yang diinginkan, kan di level 7 ya Bu. Ini rasanya baru ke-6 gitu Bu. Jadi saya ingin memaksimalkannya terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya ada perubahan dari dia, peningkatan dari dia, nanti saya cari ide lagi yang baik lah supaya istilahnya optimal. Baiklah Bu ya, semoga nanti dengan Ibu dengan Wirda ini dapat melakukan pemanggilan lagi untuk mencapai angka 7. Kapan ya Bu akan terrealisasinya ini pemanggilan berikutnya? Iya, sebenarnya kan udah berjalan nih Bu ya, tapi saya masih melihat perubahan. Ini kan baru 2-3 hari gitu kan, biar nanti seminggu lah saya melihat perubahannya bagaimana Bu, apakah sudah. Oke Bu, nanti kalau sudah dipanggil cerita lagi ya Bu ya, biar saya tahu perkembangannya, karena ini sangat disayangkan ya, ada siswa kita ataupun anak yang berprestasi yang baik harus mengorbankan waktunya ya Bu. Semoga Ibu dapat memotivasi Wirda dan Wirda bisa menjadi anak yang lebih disiplin ya Bu ya. Ibu, mungkin sampai di sini saja ya Bu. Ya, terima kasih Bu karena memberikan solusi kepada saya. Solusi apa yang saya rasakan dapat saya bagi dan juga dapat pencerahan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Reza. Ya. Nah jadi tadi Bu Indah sudah melakukan coaching ya. Iya Bu. Jadi di sini bagaimana hasil dari coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi proses coachingnya berjalan dengan sangat lancar. Saya bersama coach saya. Iya. Nah setelah melakukan observasi bersama coaching, nah ada sedikit pertanyaan ya Bu ya yang akan saya tanyakan kepada Ibu ya. Nah pertanyaannya pertama itu apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Pada saat coaching tadi saya sudah melakukan
coaching bersama rekan saya menggunakan Alur Tirta. Ya. Di situ saya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian saya mendengar aktif dan saya fokus, saya melakukan kehadiran penuh terhadap coach saya, dan coach saya merasa sangat terbantu ya pada saat saya coaching, dia menemukan solusinya, Bu, apa yang dipermasalahkannya. Ya. Nah, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu ya melakukan proses coaching sesuai Alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati juga ada beberapa catatan Ibu Bunda ya, tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan Alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach. Nah, juga sudah mengidentifikasi masalah yang ada pada coach. Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana, aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan, dan juga apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach. Nah, agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, nah di sini saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus ya terhadap coach, berarti di situ Ibu sudah ada kehadiran penuh ya Bu ya, dan Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, luar biasa ya Bu ya, yang disampaikan oleh coach, luar biasa proses coachingnya hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya ya, dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Amin. Nah, oh ya Bu ya, satu lagi ya Bu ya. Iya, Bu. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Bu? Untuk kedepannya mungkin saya akan memperdalam lagi ya Bu Alur Tirta ini, agar kedepannya saya itu lebih baik lagi dalam melakukan coaching terhadap baik itu terhadap rekan saya ataupun siswa saya, dan di sini saya juga akan memperdalam, memahami bagaimana menarik kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian saya ingin fokus lebih lagi. Kemudian saya juga ingin melakukan kehadiran penuh terhadap pada saat coaching tersebut, agar saya lebih bisa menerapkan Alur Tirta ini Bu. Oh iya, baiklah Bu ya, luar biasa Ibu ya akan mendalami ya lagi Alur Tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Nah baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi, mengajukan proses coaching Alur Tirta. Nah jadi sini saya akhiri sampai di sini dulu ya Bu ya. Nah, terima kasih lagi atas kepercayaan dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Sri? Alhamdulillah baik Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Sri? Ya, saya kemarin kan ada nelpon Ibu ya Bu. Iya. Saya ingin mencurahkan gundah, istilahnya permasalahan lah Bu yang ada dalam hati saya ataupun pikiran saya. Ya, jadi Ibu ingin mencurahkan yang ada dalam perasaan Ibu ya. Jadi Iya. tujuan Ibu untuk melakukan percakapan ini apa ya Bu? Iya Bu, saya ingin di sini ada siswa saya Bu ya yang bernama Silko nih Bu. Dulu tuh dia aktif Bu dalam dalam mengerjakan tugas di dalam kelas, itu aktif dia. Anaknya pun saya perhatikan yang pertama-tama saya berkesan sama dia, apalagi kan saya kan ngajar matematika ya Bu. Jadi di sini dalam matematika dia agak aktif gitu Bu, jadi ini bagus. Tapi lama-kelamaan nih kayaknya dia di kelas lesu, lemah, kayaknya tidak bersemangat lagi dalam pelajaran gitu Bu. Iya, jadi anaknya tersebut aktif ya Bu ya. Jadi kira-kira apa ya Bu penyebab dari dia merasa lesu, letih gitu Bu? Itulah Bu, kemarin kan dia pernah ada hari Senin ya, kemarin saya bertanya kepada siswa, kan dia tidak masuk. Teman-temannya yang dekat di rumahnya tuh dia mengatakan bahwa
si Riko tuh Bu, katanya dia kalau misalnya ada orang yang yang ngambil buah sawit gitu bah Bu, kan itu kan ada apa namanya, ada kriteria-kriterianya gitu Bu di dalam rumahnya tuh, kalau misalnya bongkar muat gitulah Bu. Jadi dia tuh mengambil barang itu untuk nanti dijual gitu Bu. Jadi dia bekerja dulu lah ya. Iya, kalau malam. Kalau malam, jadi siangnya nanti akan terasa lesu dan mengantuk. Iya, iya. Iya. Rencananya bagaimana kalau langkah-langkah Ibu nanti supaya siswa tersebut itu, si Riko itu bisa hilang dari kelesuannya dan rasa ngantuknya Bu? Sebenarnya gini Bu, saya kan masih merencanakannya nanti ya. Saya pertama-tama pasti saya melihat sudah mendengar latar belakang daripada Riko dan teman-temannya. Nanti rencananya saya ingin memanggil Riko, kenapa dia berubah, kenapa dia tidak semangat. Dan yang ketiga nanti saya pasti memberikan motivasi, karena anaknya bagus Bu dalam pelajaran, dia mengingat tuh agak cepat Bu dari kawan-kawan. Karena pertama-tama yang paling berkesan kalau misalnya pelajaran matematika itu dia yang saya ingat di dalam pikiran saya itu. Oh iya, jadi si Riko itu anaknya pintar ya Bu Iya, ya. iya. Jadi Ibu akan memanggilnya dan akan memberinya motivasi agar dia lebih semangat dalam belajarnya gitu ya Bu ya. Iya. Nah kira-kira Ibu kalau untuk memberikan angkanya itu kira-kira kisaran berapa Ibu? Ini saya masih megang angka 5 Bu. Iya. Untuk kedepannya mungkin? Saya ingin meningkat 2, yaitu 7. Ya. Mengapa Ibu mengambil angka 7 Bu? Karena dia anaknya bisa sebenarnya, cuma di lingkungannya tidak ada motivasi mungkin dari orang tuanya, sehingga anaknya bisa longgar dalam disiplin waktunya. Oh iya, jadi Riko itu bisa ya dalam dalam pelajaran, cuma dia hanya bekerja di malam hari, jadi situasinya nanti siangnya dia akan merasa lesu dan mengantuk gitu ya Bu ya. Nah, jadi selanjutnya ya Bu ya, ada rancangan yang akan Ibu rancang selain itu? Sementara itu dulu Bu ya kali ya, karena saya ingin melihat apakah nanti ini kan belum saya laksanakan Bu, rencananya masih ya, apakah ini berhasil. Kalau misalnya nanti berhasil, saya rasanya ingin memintalah nanti berkolaborasi sama guru-guru yang lain, sehingga nanti saya bersama guru yang lain mendapatkan ide lah istilahnya merumuskannya bagaimana supaya, karena sayang rasanya Bu, dianya tuh pintar gitu, karena lingkungannya yang seperti itu jadi terbawa. Iya, jadi nanti Ibu akan meminta bantuan dari guru-guru yang lain dari sama sekolah ya. Iya. Nah, jadi apa komitmen Ibu seterusnya nanti Bu? Komitmen saya itu dimana nanti saya ingin anak itu kembali seperti pertama kali saya ketemu sama dia, seperti aktifnya dia, dan juga di situ saya akan memberikan motivasi dan juga memberikan pengarahan kepada dia bahwa pentingnya ilmu, karena ilmu itu adalah yang nanti kamu bawa kemana-mana. Memang bisa kita mencari uang, tapi lihat dulu situasi dan kondisinya, apakah menguntungkan atau merugikan kita. Iya, jadi Ibu ingin dia seperti dulu pertama kali Ibu melihatnya ya, dan memberikannya motivasi. Iya. Nah, jadi Ibu bagaimana perasaan Ibu setelah mengumpul kita? Alhamdulillah Bu ya. Tadi kan masih agak sama-sama. Iya, sama-sama. Jadi tidak tahu apa yang langkah yang harus saya ambil, karena ini sudah ada obrolan sama Ibu, jadi membuat hati saya lega lah, istilahnya bisa mencurahkan apa yang saya rasakan, dan juga langkah-langkahnya pun bisa saya nanti terapkan ke si Riko gitu. Iya. Nah, Bu, jadi cukup sampai di sini pembicaraan kita hari ini ya Bu ya. Nanti kita sambung kembali. Nanti saya ingin mengetahui lah perkembangan dari si Riko tadi ya Bu ya. Nah, jadi Bu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ehza. Waalaikumsalam Bu Indah. Apa kabar Bu Ehza? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya, tadi kan Bu Ehza ada menghubungi saya, katanya mau
cerita. Cerita tentang apa ya Bu? Saya ingin menceritakan permasalahan siswa-siswi saya yang pasif dalam pembelajaran, Bu. Begitu. Oke Bu. Jadi sebelum kita mulai cerita ini, mungkin kita tidak punya waktu lama ya Bu, Iya. 15 sampai 20 menit saja. Jadi di sini siswa-siswi Bu Erzah ini kurang aktif ya. Iya. Oke. Baik, sudahi percakapan kita ini nanti, apa sih tujuan yang akan Ibu inginkan? Tujuan yang ingin saya dapatkan atau inginkan itu saya ingin menemukan solusi, Bu, agar permasalahan saya ini dapat saya atasi, Bu. Karena di sini saya nantinya dapat meningkatkan siswa saya lebih aktif lagi dalam kegiatan pembelajarannya, Bu. Ya. Jadi tujuan dari percakapan kita ini, Ibu ingin siswanya aktif, kemudian Ibu ingin siswa tersebut menjadi lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Iya. Rencana Ibu ini bagaimana untuk membuat siswa tersebut menjadi aktif? Rencana saya itu kan sebenarnya ya ingin sekali ya murid-murid saya aktif. Tentunya rencana saya di sini saya akan membuat model-model pembelajaran yang lebih variatif lagi, Bu. Model pembelajaran dan model-model yang bervariatif. Nah, jadi karena di sini anak murid saya itu kan dia itu tidak terfokus kalau pembelajarannya tidak terlalu itu saja gitu, Bu ya. Jadi dia bisa menebak, oh nanti ibunya nanti akan belajar ini saja gitu kan. Jadi saya berinisiatif untuk membuat modul pembelajaran dan model-model pembelajaran yang bervariatif, Bu. Jadi rencana Bu Erzah ini ingin membuat rencana pembelajaran yang bervariatif agar siswa tersebut yang lebih merasa tertantang ya Bu ya, merasa tertantang dengan pembelajaran yang akan Ibu buat. Iya. Menurut Ibu, dengan model pembelajaran bervariatif ini sudah tepat ya Bu untuk membuat siswa tersebut menjadi lebih aktif? Ya, kalau menurut saya kalau dengan model pembelajaran yang bervariatif itu saya kira itu sudah tepat, Bu. Nah, karena kalau dengan yang bervariatif itu kan bisa kita gunakan modul-modul itu kan nantinya modul itu kan nanti tercantum ada kegiatan-kegiatan pembelajaran yang lebih aktif lagi, Bu. Contohnya menggunakan ice-breaking apa ya, Bu ya. Menggunakan media-media pembelajaran yang lebih menarik, yang lebih menantang dalam kegiatan bisa dilakukan dengan game atau permainan, Bu. Jadi model pembelajarannya ini selain model pembelajaran yang bervariatif, Ibu juga akan menyelingi pembelajaran tersebut dengan ice breaking, kemudian juga diselipkan game-game edukasi ya Bu ya nanti di situ, sehingga Ibu yakin siswa Ibu ini akan lebih aktif ya dalam pembelajaran. Iya. Dalam melakukan rencana Ibu, rencana yang akan Ibu lakukan ini, apakah Ibu akan melakukan sendiri ataupun ada teman Ibu yang mungkin bisa berkolaborasi dengan Ibu? Ya, di sini saya mungkin saya akan meminta bantuan kepada teman saya. Nah, di sini karena teman-teman sejawat saya itu yang muda-muda itu lebih energik lagi, Bu, dalam pembuatan modul-modul pembelajarannya, Bu. Nah, jadi saya ingin minta bantuannya karena dia lebih pandai IT, lebih mahir. Nah, jadi saya ingin belajar kepadanya tentang pembuatan modul-modul yang lebih bervariatif, Bu. Nah, dan juga ada teman saya juga ya, yang satunya itu dia sering menggunakan media-media pembelajaran itu yang lebih menarik gitu, Bu. Jadi saya nanti akan belajar kepada teman yang satunya lagi itu untuk mempelajari cara membuat media pembelajaran yang lebih menarik. Jadi
selain ibu nih akan merancang, nanti ibu akan minta bantuan ya Bu Iya, ya, meminta bantuan kepada teman Bu, teman bersama sejawat. teman sejawatnya yang sudah menguasai IT tersebut dan juga sudah sering melakukan model-model pembelajaran yang bervariatif. Kira-kira kapan ya Bu ibu akan melaksanakan rencana ini untuk menghubungi rekan ibu? Mungkin 1 minggu lagi lah Bu ya. Saya akan menghubungi karena kami kan satu sekolah Bu. Jadi mungkin bisa secepatnya saya minta bantuannya untuk membuat model-model pembelajaran untuk diajari oleh teman saya Bu. Iya, jadi secepatnya ya Bu. Secepatnya Bu, supaya nanti pembelajaran di kelas saya itu kan jadi lebih fokus, lebih menarik, dan siswa-siswa saya lebih aktif lagi Bu. Jadi tidak ada yang pasif gitu. Iya, jadi itu adalah rencana ibu ya. Iya. Namun pada saat sekarang ini kan kita kembali lagi ya Bu ya. Tadi kan katanya siswanya tidak aktif. Iya. Kalau saat sekarang siswa yang tidak aktif itu, ibu menilai itu siswa ibu di angka berapa sih yang tidak aktif ini? Saya menilai siswa yang tidak aktif itu sekitar angka 5 Bu. Nah, karena di sini saya perhatikan anak murid saya kan sering gitu kan, kalau yang pasif gitu dia sering melamun, karena itu mungkin ada masalah pribadi mungkin ya Bu ya, dan sering mengobrol dengan temannya sendiri ya. Dan juga siswa yang pasif itu dia selalu tidak mendengarkan guru saat menjelaskan, baik guru maupun juga teman yang sedang presentasi Bu. Iya. Jadi ini di level 5 ya Bu ya, dengan ciri-ciri yang ibu sampaikan demikian. Namun setelah nanti ibu melakukan kolaborasi dengan teman ibu atau rekan ibu, kira-kira ibu dapat menilai di angka berapa sih nanti setelah itu? Nah, setelah ini saya akan menilai ke angka 7 Bu. Nah, karena di sini apabila kita sudah menggunakan modul dan metode pembelajaran yang bervariatif, nantinya akan meningkatkan angka menjadi lebih baik lagi Bu. Iya, jadi dengan adanya kolaboratif ibu akan lebih merasa bisa meningkat di level 7 ya Bu ya, siswa-siswanya. Semoga nanti ibu setelah melakukan kolaboratif dengan rekannya, level siswa yang tidak aktif tersebut naik ya Bu ke level 7, dan mungkin kita akan ke level 10. Itu kan agak sulit ya Bu ya. Perlu sesuatu yang bertahap untuk melakukan untuk mengambil angka yang maksimal. Dari percakapan kita ini, setelah ibu tadi sudah menceritakan masalah-masalah ibu di kelas, kemudian ibu ingin melakukan rencana menggunakan model-model bervariasi dengan kolaborasi bersama rekan ibu. Apa sih yang ibu dapat dari pembicaraan kita ini? Nah, alhamdulillah setelah saya berbincang-bincang dan bercakap dengan ibu, nah saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang saya hadapi selama ini Bu. Nah, jadi yang tadinya saya itu tidak kepikiran ya sebelum saya berbincang dengan ibu. Nah, setelah saya berbincang dengan ibu itu sudah kepikiran bagaimana caranya untuk menyelesaikan solusi yang saya hadapi selama ini Bu. Iya Bu, jadi semoga nanti setelah ini ibu bisa secepatnya ya Bu menghubungi rekan ibu, dan setelah ibu menghubungi jangan lupa ya cerita lagi sama saya. Iya Bu, karena saya saja, Bu. sudah tidak sabar ingin mendengar perkembangan siswa ibu ini. Iya, Oh ya, mungkin waktu kita sudah sampai di sini saja ya Bu. Iya. Terima kasih ya Bu karena menghubungi saya, percaya sama saya untuk di coaching pada hari ini. Sama-sama Bu, saya juga berterima kasih karena Ibu sudah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan meminta solusi dari Ibu. Iya. Ibu sehat selalu ya Bu. Iya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.